Pada pertengahan Mei 2018 lalu, kami beserta santri Daya Babusa Andah Tepin Gajah Kabupaten Aceh Selatan ziarah ke situs sejarah makam tua di Barus, yaitu makam Syekh Mahmud. Ketika itu rombongan kami lumayan banyak lah, sekitar 80 orang lebih, yang terdiri dari santri dan warga di Kecamatan Pasir Raja. Tujuan perjalanan kami ke sini merupakan untuk menepun buat kitab santri atau permulaan kitab di ajaran baru. Sungguh tak terasa penat dan lelah ketika saya dan rombongan menaiki 710 anak tangga dan tambah lagi 710 lagi anak tangga waktu turunnya. Makam Syekh Mahmud berada di papan tinggi di atas ketinggian 200 meter di permukaan laut. Untuk mencapai ke sini kita perlu menaiki 710 anak tangga. Butuh waktu 1 jam baru sampai ke makam ini. Di tempat inilah kaum muslim di Barus dan sekitarnya berziarah setiap tahun, terutama pada bulan Ramadan. Salah satu bukti sejarah ini adalah makam Syekh Mahmud di Barus. Syekh Mahmud adalah seorang penyebar masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-6. Makamnya ditemukan pada abad ke-13 Masehi. Selain makam Syekh Mahmud, juga ditemukan 43 batu nisan penyebar Islam lainnya di Barus. Semuanya bertuliskan bahasa Arab dan Persia. Selain itu, ketinggian makam itu dibanding ke-13 makam bersejarah lainnya menjadi alasan terdahulunya kedatangan Syekh Mahmud ketimbang para penyebar Islam lainnya. Paling tidak, dulunya daratan ini masih rawa-rawa yang dalam. Seiring dengan perubahan ekologis laut atau rawa-rawa itu jadi daratan. Bukti pendukung teori itu disebutkan banyaknya ditemukan batu karang di daratan Barus sekarang. Jika penggalian dilakukan hanya semeter dari permukaan tanah. Maka dari itu diperlukan fisik yang kuat untuk menuju ke makam papan tinggi, ke makam Syekh Mahmud, dikarenakan lebih 1000 anak tangga harus dinaiki dan dituruni. Dikatakan dari seorang peneliti, Barus ini setelah zaman-zaman beliau ini sempat terputus kehidupan. Jadi artinya karena terputusnya kehidupan saja, maka sejarah itu yang turun menurun untuk dapat diceritakan pun itu hilang. Generasi lah. Jadi habis generasi jadi seperti itu. Itu berdasarkan para peneliti. Dan kemudian di sini juga kita melihat ada sebelah ini, belakang kita ini ada makam gede-gede itu bukan pengikut-pengikut beliau. Dan kemudian juga di belakang batu nisan belakang itu di situ ada kotak seperti sumur, itu tempat letaknya guci. Jadi artinya kalau untuk ngambil air wudhu sebenarnya cukup untuk 1 orang, tapi kalau saat yang sama 1000 orang pun bisa kebagian. Itu karomah dari guci tadi. Tapi sekarang sudah nggak ada gucinya, hilang. Apa pendapatan yang digunakan? Diperkirakan sudah ada berkisar lebih kurang 30 tahun. Ya. Itu dipegang guci. Jadi saya katakan tadi ada 44 oleh di Barus. Dari 44 tadi, di sini kita menemui 1, dan kemudian ada lagi di Maligai. Di Maligai itu ada berkisar lebih kurang 215 makam. Maligai itu mana, Pak? Di Maligai itu arah jalan mau pulang, kalau mau ke Singkil ada balik, arah balik ya. Di sini kalau dari sini hitungannya berkisar lebih kurang 1,5 kilo, 1,5 kilo. Jadi 5 menit saya bisa sampai. Ada lagi lewat di sini. Itu sezaman dengan beliau. Di situ ada yang dapat kita kenal untuk dari keterangan dari batu nisan bernama Syekh Rukunuddin. Ya, itu dasarnya. Syekh Rukunuddin ini wafat tahun 48 Hijriah. 48 Hijriah. Itu bernama Syekh Rukunuddin.
dan di sana banyak syekhnya Pak. Ada 5 yang di dari yang belum makan. Syekh Rukunuddin, Muazzam Shah, Syekh Khotib, Syekh Zainal Abidin, dan Syekh Syamsuddin. Dari 215 makam tadi itu ada beberapa negara, dan itu dapat ditandai, dikenali berdasarkan dari batu nisan sesuai dengan apa namanya, seperti Bentuk nisan. apa namanya ya. Kalau Cina seperti Buddha gitu. Jadi khas lah, jadi khas. Jadi ciri khas seperti Buddha atau India Buddha seperti itu. Tapi namun mereka itu semuanya menunjukkan Islam, karena di dua tulisan itu tadi walaupun dia berbentuk khas Hindu, dia itu di situ ada lafaz la ilaha illallah, lafaz kemudian juga bentuk sidangan juga seperti itu. Ada di sana ada dari India, dari China, dan kemudian juga dari Arab, kemudian ya dari kita pribumi. Nah itu di situ. Jadi ada beberapa negara. Di situ ada ciri khas sendiri dapat kita kenali di situ. Nah itulah yang ada di Mahligai. Dan juga banyak mereka ini dari yang 48 ini juga dikatakan tidak satu tempat, dan mereka berserak karena dikatakan juga mereka itu tidak satu zaman untuk sampai ke Barus, tapi dia mau seperti ada tahapan. Kalau saya belum berani memastikannya Pak. Karena untuk secara detail kita belum tahu mana yang duluan, mana yang terakhir. Nah, jadi itu saya mohon digarisbawahi dunia. Ada juga di sini selama 5 tahun saya masih sampaikan juga, tapi ini mohon digarisbawahi juga karena di dalam data yang katakan daripada yang ada di sini tidak ada disebutkan bin, hanya benar-benar Syekh Mahmud, Syekh Mahmud. Ya, Syekh Mahmud ada di sini. Tidak ada penjelasan di sini. Kemudian apa yang saya dapat tadi? Saya dapat baca adalah saya kedatangan beberapa orang tamu, yaitu para ulama dan para kiai yang datang ke sini dari Jawa. Sempat kita bertemu langsung di sini dan kemudian berdialog di sini. Ada beliau dan kemudian ditanyakan, yang ditanyakan di situ itu nama beliau benar dan kemudian siapa binnya. Beliau mengatakan bin beliau ini Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Muaz bin Jabat. Ya. Jadi itu tidak didapatkan dari catatan yang mohon maaf ini harus digarisbawahi juga ya. Tapi ini sebagai kita mengetahui ulama yang darah itu. Ya. Ya, cucu dari Muaz bin Jabal. Ya. Maka di sebagian ulama kita berpendapat dikatakan beliau ini diyakini sempat bertemu langsung dengan Rasulullah, maka dikatakan juga beliau masih termasuk sahabat dari Rasulullah. Jadi seperti itu tidak apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya silakan. Yang beraja, yang bertanya. Sejarahnya Pak, kenapa makam beliau sempat dipijak gunung kayak gini? Yang pertanyaan yang sangat banyak, yang paling banyak nih. Jadi berdasarkan seorang peneliti dikatakan tempat kita di bawah tadi yang ada mubalah itu masa beliau ini masih ada di sini itu masih laut, karena berdasarkan hasil penelitian tadi banyak ditemukan batu karang dan juga kulit-kulit perang serta benda-benda laut yang biasanya ada di laut. Artinya yang dipastikan itu duduk laut. Jadi yang ada dataran atau daratan, inilah perbukitan ini sampai ke puncak.
konon dikatakan ini juga datar dulu, bagaimana di bawah itu datar sekali. Cuma dengan kurun waktu yang sangat panjang, ketika hilang dalam masa yang dataran ini berpikir, kemudian menimbun laut itu tadi, karena jauh di bawah sana. Itu berdasarkan dari surat analisis, artinya bukan dibawa dari bawah masyarakat karena mulai ada sekitar cuma belum diketahui sebelah mana dari ini tempat perairan. Dan juga beliau keluar itu kan menilai. Kalau benar meninggal, Cuma bukan karena misalnya keluar di sini kan ya, sebelah lah di sini. iya, Mengasihkan diri. Ya mengasihkan diri bukan. bukan. Dia berdasarkan datang sampai ke Baru itu berdasarkan seorang saudagar yang berniaga antara negaranya ke Baru sesuai dengan yang dibutuhkan beliau di negaranya. Jadi beliau lah di sini yang mengumpul, sembari mengumpul daripada apa yang dikumpulnya menjadi niaganya. Disitulah beliau menyampaikan ajaran Islam itu masih cara tauhid, masih tahap cara tauhid, belum sampai kepada saya. Jadi perlu tanya lagi Pak, keturunan beliau sekarang masih ada di sini. Kalau untuk keturunan beliau, itu tadi saya bilang tempatnya putus ya Pak ya, jadi makanya tidak bisa dapat diketahui, tidak dapat Silsilah diketahui beliau silsilah beliaunya di sini tidak dapat diketahui karena sempat terputus itu tadi. Namun sebenarnya kalau dari pakar-pakar daripada orang-orang ahli sejarawan mengatakan adanya sebenarnya sejarahnya ini secara apanya detailnya, tapi itu harus ditangkap oleh pemerintah karena adanya di Belanda, di Kairo dan juga di Prancis. Nah, jadi kalau kita orang per orang nggak dapat. Tanya lagi Pak, kalau dulu-dulu kami bukan dari orang Belanda, kita pernah pulang. Jadi ke almarhum ini kemana ini kira-kira masyhurnya makam beliau sejak kapan? Sebenarnya makam ini tahun 1800-an sudah diketahui, cuma saat itu diredam karena pada zaman Belanda itu tidak mau yang namanya kebesaran Islam itu muncul, jadi masih diredam. Kemudian terakhir diketahui sekitar 1939 itulah berang sampai sekarang. Itu pun karena keberadaan sekitar kita juga tidak mendukung, maka nama itu pun terpuruk lagi setelah saya di sini bila berkembang. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke.